Syaitan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya lillah an hadanallah man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya badau wala ali washabihi wa man tabi'ahu wa man walau amma ba'du. Yang terhormat saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia, temanya adalah bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mendapatkan kepada hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa memiliki kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hidup di dunia ini hanya sementara. Contohnya ingin berkuasa, diberi jabatan, diberi kekuasaan, Perdana Menteri. Zaman dulu raja, zaman sekarang itu adalah presiden. Kekuasaannya ya menjadi presiden lah, seperti Israel, Perdana Menteri. Israel itu Perdana Menteri ataupun dipanggil presiden. Jabatan presiden, kekuasaannya presiden Israel. Zaman dulu raja, sekarang adalah presiden. Kekuasaan Israel, Benyamin Netanyahu bersama tentaranya berperang, memerintahkan untuk tentaranya untuk berperang melawan saudara kita di Palestina, agar mereka bisa menguasai Palestina. Dia berkuasa lah atas kekuasaannya, dia berkuasa. Orang kafir Israel terlalu berkuasa, maka dia terlalu zalim. Sangatlah kuat dan juga kuat. Dia bantuannya golongannya dari Amerika dan Inggris. Golongannya sekutu-sekutunya lah, dan golongannya lah. Dia berkuasa, merintahkan untuk berperang melawan saudara kita Palestina. Rebutlah Palestina. Di sana kata mereka, orang-orang kafir Israel yang sangat zalim. Bunuhlah orang-orang yang tidak punya senjata, dibunuhnya. Yang tidak punya senjata, yang sudah mengungsi dibunuh, dibombardir dengan jet tempur, dengan drone, jet dengan tank baja. Orang kafir itu sangatlah kejam. Ya, sangatlah kejam. Dia tanpa ampun menghabisin saudara kita di Palestina. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut. Allah akan mencabut kekuasaan dari tangan orang-orang yang kafir itu, ya zalim, tangan-tangan yang kotor itu. Dan selalu membunuh saudara kita di Palestina. Allah akan mencabut kekuasaannya dari siapapun. Meskipun mereka sembahyang, menyembah patung berhala, dan sembahnya itu adalah ratapan tembok yang ada di Israel. Di sana orang-orang di sana menyembah patung berhala. Meskipun mereka berdoa kepada Tuhannya, tetap Allah akan mencabut kekuasaan dari tangan Allah karena orang-orang kafir yang sangat tidak itu. Siapapun yang kau kehendaki, siapapun yang kau muliakan, yang dimuliakan hanya orang-orang yang beriman. Contohnya orang yang beriman adalah umatnya Islam, yang mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, membawa kebenaran, menolong orang-orang miskin, yatim piatu, menolong orang yang tidak punya rumah, dibangunin, yang punya rumah dibangunin. Itulah orang Islam beramal kebaikan. Itulah orang Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mau mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat fitrah, beramal kebaikan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nabi besar Muhammad SAW.
yang dimuliakan kerajaan ataupun kekuasaan hanya orang-orang Islam dimuliakan. Siapapun yang kau kehendaki, dari engkau hinakan, dan yang kau hinakan, siapapun yang kau kehendaki yang dihina hanya orang kafir dan zalim seperti Israel, Benyamin Netanyahu bersama tentaranya dan sekutu-sekutunya yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menyembah patung berhala, menyembah yang bahkan dianggapnya Tuhan. Nah, sebenarnya itu adalah dianggapnya Tuhan ya. Maka dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya. Orang kafir yang zalim itu mereka kan sangat zalim. Tanpa ampun membunuh saudara kita, maka orang kafir tetap dihinakan. Siapapun yang kau kehendaki, di tangan engkau lah segala kebajikan. Nah, di tangan Allah lah segala kebajikan. Nah, seluruh dunia hanya satu Tuhan yang maha kuasa. Seluruh dunia hanya satu Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu Tuhan, bukan Tuhannya orang-orang kafir Israel bersama sekutu-sekutunya. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qulillahumma malikal mulki itu til mulka man tasa'u wa tanji'ul mulka mimman tasa'u wa tu'idju man tasa'u wa tujilu man tasa'u biyadika khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau memasukkan malam dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Saudara kita yang mati itu akan hidup kembali. Saudara kita yang mati akan hidup kembali oleh Allah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa dia hidupkan kembali? Karena mati mereka dibunuh secara kejam, dibunuh pakai drone, dibunuh pakai tank baja. Orang tidak punya senjata dibunuh. Nah, anak kecil dibunuh yang tidak punya dosa, dibunuh. Nah, maka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mati tanpa sebab, tanpa dosa, dan tanpa mereka ingin hidup dikembalikan. Itu karena ingin mati syahid, ingin mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, beramal kebaikan. Nah, tidak ada rezeki kan mereka ingin menolong, membantu orang miskin. Nah, seperti itulah membayar zakat fitrah, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat fitrah, menolong orang miskin, menolong orang tidak mampu. Nah, itulah orang-orang yang inginnya mati syahid, dan dibunuh tanpa sebab oleh tangan orang kafir yang kejam. Dan itu
akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ingin matinya mati syahid, tidak mau matinya di tangan-tangan orang kafir yang kejam, tangan yang kotor. Tidak mau matinya di tangan orang kafir, matinya orang saudara kita dekat ini tuh. Nah, inginnya matinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin matinya di tangan Allah, bukan mati di tangan orang kafir yang pakai ditembak pakai drone, pakai tank baja, nah dan lain-lain lah. Nah, karena mati mereka kan tidak sewajarnya. Nah, inginnya mati mereka di tangan Allah lah, mati syahid lah. Dengan izin Allah akan dihidupkan kembali. Nah, Allah akan memberi rezeki kepada siapapun yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Seluruh dunia bumi yang ada di bumi manusia ini, hanya satu Tuhan yang memberi rezeki. Orang-orang Yahudi, agama lain, nah itu satu Tuhan yang memberi rezeki seluruh dunia ini. Nah, seluruh dunia ini Allah akan memberi rezeki tanpa perhitungan. Meskipun orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Israel di sana sembahyang, menyembah patung berhala, kan mereka kan menyembah patung berhala. Tembok dianggap Tuhan, tembok depan dianggap Tuhan, banyak dianggap Tuhan. Tetap Allah memberi rezeki. Nah, tetap Allah memberi rezeki biar hidup enak, makan enak, tidur enak, kan itu. Nah, tetap Allah memberi rezeki tanpa perhitungan. Nah, tetap Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tanpa perhitungan. Meskipun mereka menyembah patung berhala, tetap Allah memberi rezeki. Nah, rahasia Allah kan, rahasia Allah kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap Allah memberi tanpa perhitungan, memberi rezeki yang banyak. Tahu orang kafir diberi rezeki yang banyak, membunuh saudara kita. Nah, itu dah sangat kejamnya, sangat kafir yang sangat zalim lah, yang kejam. Nah, sebenarnya diberi rezeki yang banyak bukan untuk membunuh, bukan untuk membantu, untuk membayar Amerika Serikat dan Inggris. Nah, mereka orang kafir yang sangat bodoh kan, dia biar banyak kekawanannya, sangat bodoh. Dia punya rezeki, dihambur-hamburkannya. Nah, dihambur-hamburkannya uangnya itu untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Nah, beda orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh dunia diberi rezeki kepada Allah. Allah memberi rezeki kepada kita, bukan untuk membunuh. Nah, orang-orang Islam beda, bukan untuk membunuh, malah menolong orang miskin diberi, orang yatim diberi, kita saudara kita yang di Palestina sana dibantu. Nah, orang Islam seperti itu, membantu yang tidak punya rumah dibanguni. Seluruh umat Islam yang tidak punya rumah dibangun, orang yatim, anak orang miskin. Nah, seperti itulah orang-orang Islam membawa kebaikan, kebenaran. Nah, Islam itu diberi rezeki untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau orang kafir jahat, dia membunuh, nah dia untuk kejahatan, membunuh orang yang tidak punya senjata, dibunuh, anak itu dibunuh tanpa ampun lah, tanpa perhitungan lah. Nah, orang-orang kafir seperti itu, dia di dunia sudah merusak bumi, ya merusak bumi. Nah, itu pasti Allah akan mengajak orang kafir yang sangat kejam. Nah, Allah akan memberi rezeki tanpa perhitungan. Nah, dalam surah Al-Imran Allah berfirman, tulijul laila fin nahari
wa tulijunna rofil laili wa turijul khayya minal mayiti wa turijul mayita minal hayyi wa tarjuku man tasa'u bighairi hisab. Yang artinya engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Surah Al-Imran 26 sampai 27. Sadaqallahul adzim. Minalkum taqabbal ya karim. Barang siapa yang menonton videoku, maka dia saudaraku dan sahabat setiaku, dia akan masuk surga bersama kekasihnya Muhammad SAW. Semoga orang yang mau menonton itu adalah saudara Islam lah, saudara Islam. Dia ditambah rezekinya, panjangkan umur dan selamat dunia dan akhirat. Orang yang tidak menonton adalah bukan saudara, tapi takut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.